Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati guru kita, ulama kita Al-Mukarram Kiai Haji Munawwir Haris hafizahullah. Nafa'ana Allah bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi wa asa ayyakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang saya hormati Bapak Pembina Sentra Bimbingan Qiraat Al-Quran An-Naba, Bapak Agus Salim Utut beserta Ibu, kemudian Ibu Qari'ah kita yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran yang kita tak dapat ucapkan pujian kata-kata, hanya Allah sajalah yang memberikan balasan insyaallah. Seluruh murid-murid Al-Mukarram Kiai Haji Munawwir Haris tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya nama mudah mengingatnya karena ada dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Iya, jadi Bapak Ibu tidak susah-susah mengingat nama saya. Kemudian tahun 1998 saya 2 bulan di Jakarta, tepatnya di Pesantren Hadikotun Najah di Jurang Mangu Timur, Jakarta Selatan. 100 mahasiswa yang akan diberangkatkan ke Al-Azhar bimbingan bahasa Arab di sana. Kemudian sampai 2002 di Mesir, pulang, sempat di Malaysia 2 semester tapi tidak selesai. Kemudian melanjutkan S2 saya di Darul Hadis Institute di Kerajaan Maroko. Banyak jamaah nanya ke saya, Ustaz S2 di mana? Maroko, saya bilang. Dekat dari Maroke kan. Jadi Mesir. Dari Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 2 tahun saya di Maroko. 2007 pulang ke Pekanbaru. Kemudian mengabdikan ilmu di sehari-hari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Lalu kemudian satu hari masuk WhatsApp pesan ingin mengundang saya ke Jakarta. Lebih kurang 5 bulan yang lalu kalau tidak salah. Apakah Ustadz bisa datang memberikan tausiah? Saya sebut insyaallah saya akan datang. Cuman tidak disebut bahwa di situ akan memberikan tausiah di majelis qiraat Al-Quran. Kalau tahu begitu saya tolak. Karena kan di sini berkumpul ini 3. Yang pertama ahli tajwid, yang kedua ahli qiraat, yang ketiga ahli tarannum. Kalau diminta untuk tarannum lagu Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jahar, Karas, satu pun saya tak bisa. Kalau diminta untuk masalah qiraat Hafs, qiraat Asim, kemudian riwayat Qalun, riwayat Ibnu Katsir, riwayat Qumbul, Nafi, saya pun juga tidak bisa. Kemudian diminta pelajaran tajwid, sudah lama, enggak ingat lagi nun mati bertemu dengan itu. Ini bayangan saya tabligh akbar. Setelah sampai baru tahu ini sentra baca Al-Quran, qiraat Quran tartil An-Naba. Masya Allah. Sudah kandung sampai gak mungkin pulang. Amma yatasa'alun, mereka bertanya-tanya tentang apa? Anin naba. Anin naba'il azim. Ini kehormatan buat saya bisa berada di tengah hamalatul Quran.
orang-orang yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran. Seandainya, dan bukan seandainya, tapi janji Nabi, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan para malaikat. Idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diledakkan, wa idzal quburu bu'thirat, ketika yang dikubur semua bangkit, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika dia bangkit itulah baru dia lihat, loh, mengapa saya bangkit bersama malaikat ya Allah, padahal aku manusia? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Pada saat itulah berlaku ayat wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, ketika orang-orang beriman yang mahir membaca Quran itu digiring menuju surga Allah, dan saat itu berbarislah kelompok sentra bina Al-Quran An-Naba. Saya diperiksa, ini siapa? Kiainya, masuk surga. Ini siapa? Pembinanya, masuk surga. Ini siapa? Ustadznya, masuk. Pas yang barisan terakhir, Ustadz Somad. Loh, ini siapa? Anggota? Bukan. Terus, saya pernah ceramah sekali, masuk. Itulah untungnya bersama dengan orang-orang soleh. Syafaat orang-orang baik, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bulan lalu saya diundang di Kebayoran, acara tabligh akbar haul Syekh Kiai Haji Zawawi, yang teman akrab dari Al-Muallim Syafi'i Hazami. Lalu anak beliau Kiai Lutfi Zawawi mengundang saya tausiah, salah satu penceramahnya Ustadz Solmed. Begitu ketemu, kata Ustadz Solmed, bulan depan ada tabligh akbar di rumah saya, apa Ustadz Somad bisa datang? Judulnya Solmed ngundang Somad. Tanggal berapa? Tanggal 6, hari Sabtu. Oh, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya sudah janji dengan Pak Azhar. Saya nggak tahu kelompok kajiannya apa, kiainya siapa. Yang penting di HP janji dengan Pak Azhar. Bisa saya temui Pak Azhar? Ini nomor HP-nya. Hubungi Pak Azhar. Jadi beliau hubungi Pak Azhar. Setelah berapa jam, Ustadz Somad hubungi saya lagi. Saya sudah kontak Pak Azhar, SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Ini Pak Azhar apa Siti Badriah, dia bilang. Saya mungkin beliau sedang sibuk Ustadz. Lalu setelah itu mereka ada kontak, karena memang saya janjinya bahwa saya 3 hari dengan Pak Azhar, titik. Siapapun yang ngundang hubungi Pak Azhar. Lalu kemudian setelah itu datang tim dari Az-Zikra, karena jadwal itu diupload di fanpage internet. Rupanya mereka baca, Ustadz katanya di Jakarta tanggal ini sampai hari Ahad. Iya, saya bilang. Jadi gimana kita di Az-Zikra? Hubungi Pak Azhar lagi. Alhamdulillah, tadi pagi semuanya dapat. Tadi pagi jam 9 di rumah Ustadz Solmed, kemudian besok asar di Az-Zikra, lalu kemudian jam 8 besok malam saya akan pulang dari Halim insyaallah. Artinya acara saya ke Jakarta ini adalah murni acara An-Naba. Adapun yang ustadz-ustadz terkenal itu numpang saja di An-Naba. Hebatnya An-Naba. An-Naba akan menjadi besar bukan karena dibesarkan manusia, tapi karena dia membesarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memuliakan manusia bukan karena asal muasal manusia itu, karena dia dari tanah, maaf dari air yang hina, mimma'im mahin, tapi Allah muliakan dia karena kalam Allah keluar dari mulutnya. Inilah yang tidak ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru, karena bahasa mereka sudah dirubah. Sedangkan yang ada keluar dari mulut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang didengar oleh sahabat, itu yang didengar oleh tabi'in, itu yang didengar oleh tabi'in, itu yang didengar oleh para guru, sampailah ke mulut Kiai Munawwir Haris, lalu didengar oleh murid-muridnya.
Maka Quran itu jangan dibayangkan kertas yang turun dari langit. Quran itu bukan tulisan, tapi Quran itu suara. Makanya kalau Quran itu dibaca tulisan, orang buka, orang mau masuk Islam nih, lalu dia buka tulisan, dia download PDF Al-Quran, enter, download, dia akan baca, pasti 100% dia akan salah. Kenapa? Karena kalau dibaca tulisan, bacaannya kahaya aso. Karena itu tulisannya. Tapi bukan tulisan, tapi suara. Kaf haya ain sad. Dalnya mana ada di situ? Kenapa bisa tiba-tiba ada qalqalah? Karena sampean nggak belajar ngaji. Hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita selalu bertemu dengan orang. Kita tidak sedang bicarakan aib orang karena kita tidak sebut namanya. Pakaian-pakaian kiai, alim ulama, buya, tapi ketika membaca ayat sakit telinga kita mendengarnya. Alladzina amanu. Mana ceritanya itu? Ijazah nasrullahi wal fath. Belajar nggak mau, tapi sudah kadung diustadkan orang. Ini kan bahaya, mendadak ustad. Makanya saya pun ngeri-ngeri juga nih ceramah malam ini. Karena yang dengar ngaji semua. Dan rata-rata sudah guru. Guru bagi istrinya, guru bagi suaminya. Oleh sebab itu, kemuliaan. Kalau ada yang salah, tolong saya diluruskan, tapi tolong selesai ceramah. Karena kalau sedang ini diluruskan, hilang bahan saya. Maka Al-Quran ini yang pertama kali langkah lantai ibarat tangga, tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Yang pertama adalah mendengar. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang yang baca Quran, fastami'u. Allah tidak katakan fasma'u. Kalau fasma'u sekedar dengar. Fastami'u, dengar, pikir, renung, perhatikan. Maka disebut istima', bukan sima'. Fastami'u. Oleh sebab itu tadi Tuan Guru kita mengatakan tolong HP dimatikan dulu. Kenapa? Karena kita tidak bisa kerja dua-dua. Yang bisa kerja dua itu laptop Core 2 Duo. Sedangkan kita harus fokus satu. Dengar baik-baik. Oh begitu cara menyebut huruf sha. Jadi tadi waktu saya mendengar Ibu Qari'ah mengaji, oh makharijul huruf, begini caranya. Dan kita tak pernah berhenti mendengar itu. Siapa yang tidak mau mendengar, maka dia tidak akan didengar. Kita mesti lebih banyak mendengar. Makanya kalau datang SMS jamaah ke saya, Ustadz nanti khutbah di mana? Saya Jumat ini enggak khutbah. Kenapa Ustadz? Saya mau dengar khutbah. Di saat saya mendengar khutbah baru saya sadar ternyata mendengar lebih berat daripada khutbah. Kalau khutbah saya enak, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tapi saya pas mendengar khutbah. Pelajaran dari situ maka saya buat khutbah seminim-minimnya, singkat, padat, berisi. Jangan heran kalau rekaman khutbah saya kenapa suara saya keras. Karena di depan saya orang yang sedang hampir naik ke Sidratul Muntaha. Maka sudah pulas, maka saya harus mari kita tegakkan agama Allah. Itu proses dari mendengar. Dan semua kita mesti pandai mendengar. Kebetulan saya tinggal di asrama. Waktu di Mesir tinggal di Hay'ah Al-Ighathah Al-Islamiyah, lembaga bantuan dari negara Arab. Jadi tinggal di asrama ini, di lantai bawahnya masjid. Imamnya ada imam tetap orang Mesir. Tapi ketika musim panas, musim libur, imam ini pulang kampung. Jadi kami yang tidak pulang kampung, Indonesia, Malaysia, Pakistan, ini tinggal. Kemudian ada satu orang Mesir. Dia bukan terpelajar, dia hanya masyarakat biasa, tapi rajin sholat berjamaah. Lalu ketika kami melihat ada orang Mesir, kami segan maju. Karena gimana pun dia punya kelebihan. Paling tidak lebih tinggi, lebih besar, lebih mancung. Maka ketika mau maju, kami enggak enak. Kami tolak dia, silakan maju. Dia bertahan.
sampai kakinya tegak, badannya udah maju. Tapi karena kami tolak, akhirnya dia maju ke depan. Kami dengar bagaimana dia membaca. Setelah dia baca ayat, baru kami paham mengapa dia tidak maju. Kebetulan ayatnya tentang al-fil. Apa kata dia? Tarmihim bihigaratim min siggil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Orang Mesir nyebut jim itu G. Makanya mereka menyebut Jamaluddin dengan Gamal Abdul Nasir. Gamal, karena jim itu dia baca G. Kebalikan dengan orang Yaman. Kalau orang Yaman, Qaf itu yang disebut G. Maka mereka sebut Tagabbal. Atau disebut Gubah, menyebut Quba. Nah, kalau orang Mesir, jim itu disebut G. Sedangkan Qaf itu dia baca alif. Makanya lagu Ummu Kulthum, Ifrah ya Albi, kata dia. Padahal itu tulisannya Ifrah ya Qalbi. Ifrah ya Albi, lak nasib tiblugh muna wa iyal habibi Ifrah ya Albi. Bisa juga Ustaz, sikit-sikit. Nah, oleh sebab itu maka ternyata makharijul huruf itu jangan kita sangka kalau sudah Arab maka bacaannya betul. Jadi tidak selamanya. Di Pekanbaru dalam suatu Ramadan saya diminta tausiah ceramah nuzul Quran. Walaupun saya datang, tiba-tiba imam sudah ada disediakan. Imam ini imam Masjid Agung, duduk di sebelah saya. Ketika dia akan maju, nggak jadi maju karena ada imam dari Jakarta. Oh, tentu kalau sudah datang imam dari Jakarta, kita muliakan dia sebagai tamu. Maju ke depan. Ketika dia baca itu, barulah kita pun rusak solat kita jadinya. Sami Allahu liman hamidah. Loh, kok panjang? Itu kan nggak ada alifnya. Kalau Sami Allah, saya yakin dia pasti bukan anggota An-Naba. Kalau dia ngaji nggak akan gitu bunyinya. Diustadkan orang, diundang, diulamakan, tapi kaji awal nggak betul. Ah, ini luar biasa. Maka beruntung, bertuah Bapak Ibu sekalian yang dapat bimbingan ini. Dan orang Islam itu tidak hanya ingin menyelamatkan dirinya, tapi juga anak cucunya, ponakannya, tetangganya. Karena orang Islam itu sifatnya la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti engkau sayang pada dirimu sendiri. Seperti Pak Agus yang merasa dulu selalu pergi kemana-mana dengan qori, tapi sebagai manajer qori baru sekarang memahami dunia qori, bagaimana makharijul huruf. Tahun 94 Ustadz Somad MTQ nasional di Pekanbaru, saya sudah bawa qori ke Pekanbaru, tapi sekedar bawa qori. Sekarang barulah menjadi qori. Qari membaca Al-Quran dengan makharijul hurufnya. Dan ada satu makna terdalam malam ini yang saya ambil. Mengapa mengaji? Karena istri mengaji. Ah, ini luar biasa. Maka beruntung bapak-bapak yang istrinya ngaji. Adapun istri bapak yang nggak ngaji, cari satu lagi. Ya diajak bolak-balik dia nggak mau. Apa ini? Saya ketemu bapak-bapak pakai celana jeans, pakai baju kaos, gayanya metal. Tapi duduk di pengajian paling depan. Lalu saya nanya, loh, bapak ini gayanya bukan orang pengajian, gimana ceritanya bapak suka ngaji? Gini ceritanya Pak Ustaz. Saya ditelepon istri, katanya, Mas jemput saya ya. Pengajiannya malam, jam 9. Mas saya mau pulang jemput ya. Pulang, ini udah malam, malas keluar. Kalau gitu saya naik taksi aja. Ntar kalau dilarikan tukang taksi gimana? Akhirnya saya jemput Pak Ustaz. Pas saya jemput istri saya, lama bener dia nggak keluar dari tempat ngaji. Akhirnya saya tegak di pintu. Maksudnya mau marah nih. Pas dengar, kok enak ngajinya ya. Akhirnya saya duduk di kursi belakang. Lama-lama saya maju. Lama-lama ke depan dan sampai sekarang nggak pernah berhenti ngaji. Suami ngaji karena istri ngaji. Oleh sebab itu,
maka ibu bertuah. Maka betul kata hadis Nabi, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Kenapa? Istrinya lah yang mengajak dia membaca Al-Quran. Walaupun hukum aslinya laki-laki itu yang mengajak perempuan. Tapi dalam kasus tertentu, kita adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Kalau dia kurang, tutupi. Kalau dia bengkok, luruskan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhadta aqamtaha, kalau kau paksa dia harus lurus, dia patah. Tapi kalau engkau ikut bengkok, maka kamu akan jadi suami yang bengkok. Berapa banyak pejabat kalau istrinya bengkok, pejabat bengkok. Ustadz kalau ikut istri bengkok, ustadz bengkok. Oleh sebab itu maka ini amat sangat beruntung. Suaminya paham Quran, istrinya diajar. Istri ngaji, suami jadi mengikut. Ini kita tidak hanya mau beruntung saja, tapi ditularkan. Cerita malam ini an-naba, artinya cerita besar. Kalau cerita biasa saja al-khabar. Khabar, bahasa Indonesianya kabar. Ini orang nggak ngaji, susah bilang kha. Jadi dia bilang ka. Apa kabarmu? Kalau bahasa Arabnya khabar. Tapi jangan gara-gara ini besok nanya, apa khabarmu? Lebay. Tetap aja kabar. Gimana kabar lo? Kabarmu gimana? Tapi asal itu dari bahasa Arab khabar. Berita yang biasa saja. Tapi kalau berita itu luar biasa, maka dia an-naba. An-naba, berita luar biasa ini akan saya bawa ke Riau. Bagaimana seorang suami bisa ngaji karena istri. Tapi nama tak saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Mau tidak mau, suka tidak suka, survei 2015 bahwa buta huruf Al-Quran di provinsi saya 40%. DKI saya tidak tahu. 40% artinya kalau ada 1000 orang, ada 400 orang tidak bisa baca Quran. Inilah yang kalau ada acara yasinan, yang mulutnya bergerak tapi suara nggak keluar. Namanya yasin lip sync. Atau kalau baca ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Tapi itu tidak terjadi kalau dia ikut bimbingan sentra, bimbingan Al-Quran. Karena dia dibimbing Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kenapa? Berawal dari mendengar. Setelah mendengar, dan Al-Quran itu mukjizatnya luar biasa. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, maaf, dari sperma, amsyajin, yang bercampur dengan sel ovum, sel telur, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia sami' dulu, mendengar. Makanya di akhirat nanti yang pertama kali akan ditanya adalah innas sam'a wal basar. Kenapa telinga duluan? Karena telinga yang pertama kali nikmat diberikan Allah ketika janin berada di dalam kandungan. Ketika itu saya sampaikan dalam sebuah kajian, langsung jamaah ngasih kertas ke atas meja. Biasanya jamaah ngasih kertas itu surat tilang. Ustadz 5 menit lagi harap ditutup, biasanya begitu. Pas saya baca, mohon maaf Ustadz Somad, saya seorang dokter kandungan. Yang Ustadz sampaikan itu memang sesuai dengan kami di kedokteran, bahwa janin dalam perut sudah mendengar. Dan diteliti oleh Universitas Ain Shams University, ibu-ibu maaf yang sedang hamil diperdengarkan ayat Al-Quran. Ketika anaknya lahir, ketika ayat itu dibacakan, anaknya nyusu lancar. Ketika ayat itu dihentikan, anaknya nangis. Ketika dihidupkan lagi, anaknya diam. Kenapa? Apa yang biasa dia dengar, itulah akan menjadi kerinduan dia dari dalam kandungan setelah lahir ke dunia. Makanya ibu-ibunya yang Ar-Rahman, An-Naba, mungkin dia sambil masak,
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Maka anaknya di dalam mendengar, tenang hatinya. Mengapa anak-anak sekarang tidak tenang? Karena ibunya bukan baca Ar-Rahman. Keong racun, kucing garong. Maka anak itu pun lahir. Coba lihat anak-anak yang tenang. Karena ibunya tenang waktu hamil baca Quran. Saya sedang ceramah, anak-anak lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini, panjat sana, cakar wajah emaknya. Ustaz, anak saya ini kok cakar aja? Ya kucing garong. Kucing garong kan bawaannya cakar. Oleh sebab itu maka tenang. Suami nggak ngaji, istri nyanyi, mengandung, tentu kontak ke dalam sambil masak. Kata suaminya, hancur dunia persilatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikmati Al-Quran ini, tularkan kepada anak. Ini jangan Ustadz sangka cuman segini saja. Ini yang pilihan-pilihannya. Ibarat MLM, multi level marketing. Tapi kalau di An-Naba, dia bukan multi level marketing, mulut ke mulut. Karena mengaji itu dari mulut. Lihat bunyinya bagaimana huruf Shad. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Yang jadi masalah gigi itu tak ada lagi. Cuma namun diletakkan. Tapi kita tidak pernah merasa putus asa karena ada kerja keras. Berawal dari mendengar. Dan orang yang telinganya tidak pernah dipakai mendengar, itulah pintu masuk setan. Makanya bacaan ruqyah diawali dari telinga. Saya sedang jalan di dekat hotel. Hotel ini tempat penginapan anggota kontingen musabaqah tilawatil Quran. Saya lihat Pak Profesor sedang megang botol aqua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya sedang lewat, dia panggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ada apa, Prof? Ini ada orang kerasukan setan. Kenapa? Nggak tahu nih. Saya nggak pandai ngusir setan. Di Mesir nggak pernah belajar ilmu ngusir setan. Dan saya khawatir kalau saya usir, tiba-tiba dia ngomong, masa setan ngusir setan? Jadi ketika dia minta, saya nggak mungkin nolak. Saya coba dulu ya. Ya, mana telinganya sebelah kanan? Saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Karena saya paham bahwa setan akan lari jika dibacakan dengan suara yang kuat ke pangkal telinga. Dari mana Ustaz tahu? Hadis tentang azan. Azan itu suara kuat, maka setan akan lari saat mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa banyak suara lolong anjing? Karena setan kabur. Jadi minta tolong. Jadi Ustaz, setan bisa ngelihat, anjing bisa ngelihat setan? Bisa. Saya pengen ngelihat, ganti mata anjing. Makanya orang yang azan itu qori yang suara, maka dipanggil Bilal. Bilal itu suaranya yang luar biasa, maka dia yang azan, suara melengking tinggi. Sekarang di masjid-masjid suara yang tua-tua yang itu. Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa enggak nih? Kalau serius gua cabut nih. Kalau cuma gladi kotor nyantai aja kan. Berawal dari mendengar. Ibu kalau anak gadisnya, sekarang banyak kasus anak gadis diganggu jin. Hanya gadis SMP, SMA diganggu jin. Sebabnya telinga tidak dipakai mendengar. Dan sebab kedua, celana jin itu dia pakai. Maka dipakai telinga ini untuk mendengar. Masya Allah. Paling tidak dari maghrib ke isya. TV mati. HP off. Dengar, 45 menit. Tapi Bapak Ibu yang sudah rutin ngaji, ada pertemuan khusus. Saya sebenarnya ibarat pepatah Melayu malam ini menggarami air laut saja. Mengajar itik berenang.
Apa tuh maknanya Pak Ustadz? Itik yang sudah pandai berenang tidak usah diajar. Air laut yang sudah asin tidak usah dikasih garam. Lalu yang saya sampaikan ini hanya mengulang kaji saja. Masa saya ceramahin ibu-ibu yang dari stasiun Citayam jam 4 subuh sudah belajar qiraat Nafi mau diceramahin. Tapi ini meyakinkan saya pribadi, wahai Abdul Somad, kalau engkau pernah belajar bahwa Imam Bukhari itu belajar mencari hadis, pergi ke sana, pergi kemari, maka di sini pun ada orang yang serius mengkaji qiraat, tajwid, tarannum, maka ini adalah amal yang istiqomah. Telinga kita tetap dipakai untuk mendengar. Sampai saatnya telinga itu tidak bisa mendengar, tapi orang akan berbisik dan yang lain boleh tidak berfungsi, tapi telinga tetap berfungsi. Saya diajak ke rumah sakit, nama ruangannya ICU. Biasa ruangan rumah sakit flamboyan, melati. Nih Ustadz, ayo ke sini ruangan apa namanya? ICU. Setelah sampai di dalam baru saya paham, ICU itu artinya ICU, you don't see me. Aku bisa melihat kamu, kamu nggak bisa melihat aku. Jadi kata dokter, tolong Ustadz bisikkan ke telinganya sebelah kanan. Ya, saya baca. Saya bacakan Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, awal Al-Baqarah 5 ayat, wa ulaikamul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat. Itu yang saya tahu. Lalu setelah selesai, meleleh air matanya. Loh, kok dia nangis dokter? Kata dokter, yang lain sudah tidak berfungsi Pak Ustaz. Kami sudah cek, tapi telinga tetap berfungsi. Subhanallah, Nabi 14 abad yang lalu sudah ajarkan, laqinu mautakum, bisikkan ke telinga orang yang akan sakratul maut, la ilaha illallah. Seandainya dokter itu ngomong, Ustadz Somad, nggak ada gunanya Ustadz ngomong ke telinga dia, karena status telinganya off. Mungkin saya ragu dengan ajaran Nabi Muhammad ini. Tapi makin yakin saya setelah dokter ngomong, saya yakin ucapannya itu menambah keyakinan. Ilmu tidak menambah iman, iman tetap. Tapi keyakinan orang bertambah bahwa apa yang disampaikan Nabiku 14 abad yang lalu, walaupun dia buta huruf, dia tak pernah terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tapi yang dia katakan benar, bahwa telinga tetap berfungsi sampai sakaratul maut. Makanya orang yang baca Quran mudah sakaratul maut. La ilaha illallah, ngangguk. Tiap hari dia dengar itu. Tapi orang yang nggak pernah dengar Quran, bolak-balik Ustaz, la ilaha illallah, nggak mau. La ilaha illallah. Terakhir ujung-ujungnya ngangguk juga. Loh, kok bisa? Kamu bacakan apa? Saya tunjukkan aja gambar. Gambar apa? Bala 6. Tunjuk ini. Iya. Gaple. Oleh sebab itu maka telinga ini senantiasa jangan pernah kosong. Saya tidak ikut kajian An-Naba, tapi di kendaraan selalu saya pasang CD. Kebetulan ketika umroh saya senang sekali dengan bacaan Syekh Bandar Balilah. Dulu Syekh Abdurrahman Sudes, Syurem, sekarang ada Syekh Mu'aikli. Saya suka Bandar Balilah, enak sekali nih. Saya cari ke toko di bawah Zamzam Tower. Fi CD Haggu Imam Salatul Subh. Ada CD yang Imam Salat Subuh tadi. Ya, Masmu Syekh Bandar Balilah. Beli satu, sampai sekarang saya putar. Masya Allah, saya senang sekali. Maka jangan sampai telinga ini kosong. Dan setelah diteliti, otak ketika mendengar bacaan Al-Quran, dia merespon. Otak yang mendengar bacaan Al-Quran, maka dia merah menyala. Tanda dia hidup. Diteliti. Yang meneliti orang kafir, orang barat. Ini yang mendengar bacaan Quran, masuk ke dalam, merah menyala. Sedangkan yang tidak, maka sejuk, biru, beku. Membiru, membeku dia, karena tak mendengar. Apalagi yang didengarkan itu lagu barat, yang dengar nggak paham, yang nyanyi nggak paham, semuanya ngangguk. Ini kan luar biasa. Ini berawal dari pendengaran. Kita baru tahap 1 pendengaran. Sudah habis waktu 40 menit. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10,
sekarang jam 9.30, saya habiskan waktu sudah 40 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi kata Pak Kiai, sampai Ustadz capek baru selesai. Tahap pertama, dengar. Sekarang kita naik ke anak tangga yang kedua, mulai membaca. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Selama ini Ustadz mengatakan, marilah kita banyak-banyak bersolawat, karena kita akan dapat syafaat dari Nabi. Betul, nggak salah. Tapi jangan lupa, ada syafaat Al-Quran. Hadisnya sahih, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Maka orang ini, insya Allah kita semua termasuk dalam yang menerima syafaat itu, insya Allah. Tapi jangan lupa, rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Mengapa dilaknat Quran? Bacaannya enggak betul. Qul huwallahu ahad. Pakai qaf. Qul, katakan Allah itu esa. Kalau pakai kaf, kul, makan Allah itu esa. Kul artinya makan. Kiai kalau nyuruh saya makan, Ustaz Abdul Samad, tafadhal, kul. Kul artinya makan. Dia enggak kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Bukan makin dekat pada Allah, makin jauh. Makanya bacaannya betulkan dulu. Mau mendengar guru. Setelah itu baru bacakan. Ini doa rajin, tapi bunyinya enggak betul. Sabit kalbi ala dinik. Sabit, tambatkanlah kalbi anjingku. Ya mesti benar. Itu pakai qaf. Sabit kalbi ala dinik. Tambatkan, kokohkan hatiku. Makanya ada teman ngomong, Ustadz Somad, besok datang acara ya. Acara apa? Manajemen kalbu. Yang betul manajemen kalbu. Mengatur hati. Kalau manajemen kalbu, ternak anjing artinya. Kalbu. Kau berada dalam kalbuku, oh hatiku. Artinya kamu berada dalam anjingku. Nah, ini dalam bahasa Arab. Beda dengan bahasa kita. Bahasa kita nggak ada huruf sya, nggak ada huruf tha, nggak ada huruf so. Makanya salah ngomong orang tetap paham. Saya suka sama situ. Tapi dalam bahasa Arab nggak bisa. Salah sedikit aja orang Arab itu bingung dia. Jangankan bunyinya, salah sedikit panjang pendek. Kami naik, saya ingat betul dengan Ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia dari airport. Mau pulang ke asrama. Dari airport nampaknya dia jalannya kok lain. Lalu teman saya nanya, ya sawak. Sawak artinya supir. Ya sawak, driver. Anta ta'rif Tariq. Ana mu'arif Tariq. Kamu kenal Tariq? Enggak, saya enggak tahu Tariq, kata dia. Karena kawan saya ngomongnya Tariq. Tariq nama orang. Mestinya yang betul Tariq. Kalau mau nanya jalan, lalu saya tanya, hal ta'rifut tariq? Apakah kamu tahu jalan? Ya, saya tahu jalan. Cuman ini kita jalan motong, kata dia. Oh gitu maksudnya. Hanya beda tariq dan tariq. Maka saya Pak Ustadz kan nggak pandai bahasa Arab. Siapa bilang orang An-Naba nggak bisa bahasa Arab? Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, nggak mungkin dia bisa sholat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Itu bisa dipakai waktu umrah. Tinggal di lantai berapa? Salasa raka'atin. Lantai 3. Lantai 3. Kalau lantai 4, arba'a raka'atin. Kalau lantai 7, maghrib wal isya. Maghrib tambah isya kan 7. Artinya bahwa kita belajar ini. Oh, ribet ini Pak Ustadz bahasa Arab ini. Enaknya bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga pakai makharijul huruf. Dalam bahasa Inggris ada huruf shin. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? I am going to shopping center. Dia harus pakai shopping.
Kalau orang mau kemana? Mau shopping, pasti nggak bisa bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada tha. Mana contohnya? Health. H-E-A-L-T-H. Health. Kesehatan artinya. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Tapi kalau dia salah nyebutnya, health, neraka artinya. Jadi siapa bilang, hanya saja dalam bahasa Inggris nggak ada huruf to. Nggak ada huruf to, nggak ada. Tidak ada huruf a. Tidak ada huruf bod. Makanya bahasa Arab disebut lughatud bod. Bahasa yang paling lengkap. Orang yang tidak pernah membaca Quran seumur hidupnya sama seperti HP canggih yang cuma dipakai untuk nelpon doang. Orang tua punya HP, anaknya kaya, HP-nya canggih, SMS nggak dipakai, WA nggak dipakai, internet nggak dipakai, MP3 nggak pernah, YouTube nggak pernah, yang dipakai cuman warna hijau, warna merah. Ntar kalau telepon gua masuk, pencet hijau. Kalau mau berhenti, pencet merah. Begitulah orang yang nggak pernah baca Quran. Kenapa? Dia nggak pernah pakai huruf mod. Dia nggak pernah pakai huruf sad. Tapi ibu bapak yang baca Quran, semua potensi itu dibaca. A, la, shin, ta, jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Bergetar dada. Ha besar. Tidak ada getarannya. Ha kecil. Tapi cuci, gosok gigi dulu. Kalau tidak, pingsan guru kita di depan. Bahkan orang yang ambil program Master S2 di Sudan, ada sekolah namanya Ma'had Khartoum lil Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Khartoum Institute untuk kajian Arab. Dosen kita belajar S2 ke Sudan untuk kajian bahasa Arab. Sampai di sana dia bingung. Dia sangka sampai di sana belajar nahwu, balaghah, mantik, bayan. Ternyata sampai di sana Ustaz Somad, kami cuman belajar gimana huruf fa. Diambil kapas, diletakkan di telapak tangan, suruh nyebut huruf fa. Fa. Salah. Karena hurufnya keluar baru kapasnya terbang. Mestinya kapasnya terbang duluan baru hurufnya keluar. Fa. Jadi ternyata sampai sehalus itu. Bahasa ini luar biasa. Dan ini tidak ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Boleh kita tantang dari Maroke sampai Maroko. Mana kitab perjanjian lama yang masih pakai bahasa asli yang digunakan oleh Yesus Kristus? Enggak ada. Tapi kita semua, apa yang dibaca oleh Tuan Guru kita, itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai Nabi itu hidup sekarang, kita bisa ngomong dengan beliau dengan bahasa Arab Al-Quran, dengan bunyi huruf Al-Quran, karena bunyinya tidak berubah sama sekali. Adapun Injil sudah menjadi bahasa macam-macam. Injil sudah jadi bahasa Batak. Di mana? Huria, Kristen, Batak, Protestan. Bahkan kabarnya sudah diterjemahkan ke bahasa Sunda. Karena mereka ingin mengkristenkan suku-suku sesuai dengan bahasa Jawa ada, bahasa Minang ada, bahasa Sunda ada. Maka berkatalah Yesus kepada Matius, kumaha atuh damang. Kacau sekali. Sampai bahasa Buya Hamka, orang Minangkabau, itu sudah diterjemahkan mereka untuk menghabisi. Dan mereka lupa ketika mereka terjemahkan, bahasa aslinya hilang. Sedangkan Quran bahasa asli tetap. Sampai hari ini saya belum pernah dengar orang Islam sholat pakai bahasa bukan Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah lagi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belum pernah. Kenapa? Karena dalam fikih dikatakan siapa yang sholat bukan pakai bahasa Arab, batal sholatnya. Allahu Akbar, Allah gede banget, batal sholatnya. Kenapa? Karena kita diajarkan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Tapi selama saya kuliah, kami banyak macam-macam. Ada India, ada Pakistan,
ada dari Rusia, ada dari Turki. Orang Turki itu nggak bisa menyebut kaf. Makanya mereka selalu menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang India nggak bisa nyebut T. Semuanya T. Everything to real. Beda dengan kita. Kita memang masalah hidung kalah. Masalah kulit kalah. Bulu mata kalah. Tapi masalah nyebut huruf fasih-fasih. Makanya banyak orang Arab sendiri heran lihat kita. Loh, kok fasih sekali kamu, kata dia. Jangan lihat wajah. Tapi kalau lidah, fasih luar biasa. Kenapa? Karena semua dia makan. Batu gilingan masuk. Batu gilingan, berapa batu yang habis? Tipis habis. Pisau potong rujak itu. Pisau potong besar. Sekarang tinggal kecil. Coba tanya tukang rujak. Mbok, ini pisaunya dulu panjang. Panjang kok pendek. Habis juga motong. Maka lidah kita ini. Artinya apa? Lidah ini dilatih untuk makharijul huruf. Jangan pernah merasa tua. Ada seorang orientalis dari Prancis masuk Islam umur 60. Maka dia pesan kepada seluruh orang Islam, hai orang Islam, baca kitab suci kalian dengan bahasa aslinya. Dan subhanallah, menurut ilmu psikologi, intonasi, tajwid dapat memberikan ketenangan. Karena kalau dibaca dengan sesuai tajwidnya, makharijul huruf, ada panjang, ada pendek, ada mad, ada harakat, ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah. Gunakan itu semua mendatangkan getaran-getaran kepada fisik, mental, otak, jantung, hati. Betul kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak menyebut Allah, hati akan tenang. Dan membaca Al-Quran adalah menyebut Allah. Maka kalau sedang susah hati, bacalah Quran. Buka buku judulnya Ayah. Yang nulis Irfan Hamka, anak Buya Hamka. Buya Hamka sekali duduk baca Quran 6 juz. Saya sekali duduk 3 juz. Juz pokat, juz mangga, juz melon. Buya Hamka 6 juz. Selesai 6 juz, lalu anaknya Irfan nanya, ayah tadi baca Quran? Iya. Berapa banyak? 6 juz. Kenapa ayah baca? Sejak almarhumah ibumu meninggal, hatiku susah. Mengusir kesusahan itu membaca Al-Quran. Buya Hamka 6 tahun menduda karena istri pertamanya meninggal. Dan setelah itu barulah dia menikah dengan seorang perempuan dari Cirebon. Tapi sebelum itu mengusir gundah gulana hatinya dengan membaca Al-Quran. Di dalam penjara yang kecil, rezim Orla memenjarakan dia 4 tahun lamanya. Dengan fitnah luar biasa. Fitnah akan merubah konstitusi Pancasila, akan menjual negara, bla 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 bla. Tapi kenapa justru keluar dengan sehat walafiat? Fisik mental tidak terganggu. Kenapa? Tidak lebih dari keutamaan Al-Quran. Malam ini saya bertemu dengan ibu bapak yang cerah-cerah. Dan itu saya yakin karena banyak membaca Al-Quran. Sayyid Qutb. Mungkin bapak ibu pernah dengar namanya Sayyid Qutb. Dipenjara oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Penjara bawah tanah. Segala kotoran sampah diletakkan di depan pintu penjaranya. Dan dia tenang membaca Al-Quran. Hasil dari dalam penjara itu keluar satu tafsir berjudul Fi Zilalil Quran. Dan di sampul tafsir itu tertulis bestseller. Tafsir terbaik. Itu ditulis dalam penjara. Kenapa? Membaca Al-Quran. Menghidupkan imajinasi. Menaikkan kontak dengan Allah. Maka di muqaddimah tafsir itu apa kata dia? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah bayang naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang dapat merasakannya kecuali orang yang pernah mencicipinya. Gimana mau cerita kalau nggak pernah mencicipi? Ustaz Somad, gimana rasanya nasi mandi, nasi biryani? Enak sekali. Di mana Ustaz makan? Di kajian An-Naba tadi. 1 piring besar. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah untuk diucapkan dengan kata-kata, wahai saudaraku. Jadi gimana caranya? Beli aja makan.
Jadi kalau ada ntar orang yang heran ngeliat ibu bisa baca Quran sampai 1 juz, 2 juz, dia heran. Kamu asik betul baca. Aku sudah hanyut di dalam Al-Quran ini. Kalau masih belum bisa merasakan, belum merasakan manisnya. Seorang tegak melihat pameran seni lukis sambil berdecak kagum. Yang dilihatnya lukisan tapi manggil kucing. Kita yang ngelihat heran. Kenapa heran? Karena lukisannya abstrak. Hanya kampas yang dilewati oleh ban truk yang sedang macet. Tapi dia sedang menikmati. Kita belum sampai. Itu baru menikmati lukisan abstrak. Bagaimana dengan menikmati Al-Quran? Dulu waktu di Maroko saya punya senior, hobinya minum kopi kental. Kata dia, saya nggak minum kopi, nggak minum teh, air putih. Mat, iya Pak. Kalau kamu nanti saya datang ke asrama kamu, tolong buatkan kopi. Cara buatnya, masukkan air panas setelah mendidih 10 menit. Nggak boleh kurang. Oh, saya masak 10 menit. Setelah situ, tuangkan. Terus, biarkan sampai kopinya turun. Ya. Setelah itu Pak, aduk. Ngaduknya seperti orang tawaf ke kiri. Setelah diaduk, baru masuk gula. Kalau kamu nggak buat seperti ini, saya tahu bahwa nggak betul seperti yang saya sampaikan. Saya aduk, saya kasih. Gimana? Memang, kata dia. Habis itu saya cicipi. Gimana, Man? Pahit. Saya belum merasakan manisnya kopi. Tapi dia sudah merasakan nikmat luar biasa. Saya kalau bulan-bulan libur semester itu pergi ke kampung-kampung pedalaman. Suku-suku terasing yang masih menyembah 4. Pokok kayu, batu, lembu, hantu. Belum Islam. Suatu ketika saya masuk ke pedalaman, dia sedang makan sirih. Dia ambil sirih, dia oles pakai kapur, dia letak gambir, dia kasih pinang muda, dia lipat, dia makan. Ngelihat dia makan, saya pun coba juga. Saya ambil daun sirih, saya oles kapur, saya kasih gambir, saya pulah pinang muda, saya kunyah. Dia senyum, saya pun senyum. Tapi senyum kami berbeda. Senyum dia, senyum penuh kenikmatan. Senyum saya, getir. Kenapa? Karena saya belum merasakan manisnya makan sirih. Saya ingin bercerita bagaimana orang-orang yang menikmati bacaan Al-Quran. Jangan heran kalau Imam Syafi'i baca Quran sittina khatamah, 6 kali khatam dalam bulan Ramadan. 6 kali khatam, 1 malam 1 khatam, 1 siang 1 khatam. Sittina khatamah, 6 kali khatam. Suatu ketika musim haji, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Imam Yahya bin Ma'in. 3 orang, 1 kamar. Kebetulan mereka 1 kamar. Selesai sholat Isya, Imam Ahmad bin Hanbal tegak. Rukuk, sujud. Tegak, rukuk, sujud. Sampai azan subuh. Selesai sholat di masjid, Imam Syafi'i nanya. Hambali, ya. Tadi malam aku lihat kamu tegak, rukuk, sujud, tegak, rukuk, sujud. Kamu ngapain? Kata Imam Hambali, aku menghatamkan Al-Quran dalam tahajudku. Lalu kemudian Imam Syafi'i nanya ke Yahya. Yahya, ya. Tadi malam aku lihat kamu miring kiri, miring kanan. Kelihatannya kamu nggak tidur. Kamu ngapain? Kata Yahya, aku berhasil menseleksi hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif. Sebanyak 200 hadis. Lalu mereka balik nanya ke Syafi'i. Syafi'i, kamu bisa ngelihat kami berarti kamu nggak tidur. Kamu ngapain? Kata Syafi'i, aku berhasil mengeluarkan hukum halal, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat, muakkad. Sebanyak 200 hukum. Andai kita orang keempat di kamar itu, kira-kira apa yang akan kita jawab? Hai Abdul Somad, kamu juga nggak tidur tadi malam. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang membalas WhatsApp, Twitter, BBM, Instagram. Artinya, yang tangga kedua adalah menikmati membaca. Tapi baca yang benar. Adapun orang baca seperti ngitung duit. Ada sekarang orang baca Quran. Bukan itu baca Quran. Baca Quran itu bersuara. Karena Quran itu turun suara. Baca Quran itu ada makharijul hurufnya.
Karena bahasa Arab itu ada makharijul hurufnya. Baca Quran itu ada intonasinya, ada panjang pendeknya. Baca Quran itu ada ikhfa iklabnya. Maka kalau ada orang tidak belajar, tidak berguru, dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan orang lain. Sekarang orang banyak rajin ngaji. Ngaji tafsir oke. Ngaji tafsir mantap. Ngaji solawatan ikut. Ngaji hadis. Tapi baca Qurannya belepotan. Bapak Ibu yang sudah fokus baca Quran ini, saya pribadi memang dari kecil diajarkan, walaupun tidak jadi qori. Cita-cita emak saya yang tidak kesampaian, dia ingin saya jadi qori. Makanya setelah saya pulang bawa ijazah, mak, ini ijazah S1 dari Mesir, LC. Ini ijazah S2 dari Maroko, MA. Kau tidak qori, kata dia. Tapi setelah pulang dari sini saya akan ngomong, mak, aku memang tidak qori, tapi aku sudah diundang qori. Nanti saya mau foto sama Pak Kiai. Setelah saya tunjukkan, lihat nih fotoku sama qori. Tapi kau tetap tak qori, jadilah foto sama qori. Tadi jumpa dengan qori Al-Mukarram Ustadz Darwin Hasibuan. Beliau yang baca Quran. Ibu qariah ustazah, Masya Allah, ini juara-juara internasional. Dikumpulkan seluruh qari di dunia, mereka juara. Bayang. Itu dunia. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga mereka. Luar biasa. Tapi ternyata di balik murid yang hebat ada guru yang luar biasa yang namanya tidak perlu dicatat oleh manusia dan wartawan, tapi dia tercatat, inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Malaikat mencatatnya. Maka tak perlu ragu. Tak pernah nama itu perlu ditulis dengan tinta emas. Kenapa? Karena ada malaikat yang mencatat. Dan setiap bapak yang punya murid, murid bapak punya murid, mengalir. Inilah orang yang paling cerdas adalah orang yang ngajar Quran. Mengapa demikian? Karena orang yang rajin sholat duha setelah meninggal dunia putus. Orang yang rajin sholat duha setelah meninggal putus. Kalau ada orang mati sholat duha, kita kabur. Tapi ada orang yang amalnya nggak putus. Siapa itu? Guru yang mengajarkan Al-Quran. Saya sudah ceramah hari ini, ceramah malam ini, besok ceramah, ngalir pahala saya kepada guru yang dulu ngajar Quran di kampung saat ibu saya menyerahkan saya ke rumah guru mengaji. Saya dari kampung, orang Melayu. Melayu bahasa Jawanya lari. Ustadz, ini anak saya namanya Abdus Somad. Dulu gitu orang tua menyerahkan anak ke guru mengaji. Tadi cerita Pak Agus Salim Utut cerita tentang nasi kuning, masih teringat saya. Begitu saya khatam, saya pun cuman sampai nasi kuning, Pak. Belum sampai nasi ulam tadi. Nasi kuning pakai ayam panggang diserahkan ke guru mengaji. Ini luar biasa. Tradisi-tradisi itu sudah mulai terkikis hilang. Tapi sebagian tempat saya tetap agak galakkan, saya semangatkan. Dulu anak laki-laki di negeri kami sebelum khitan khatam Quran dulu. Kemudian orang dulu nikah 7 hari 7 malam. Malam pertama namanya malam merisik. Merisik itu nyari tahu dia sudah dipinang orang atau belum. Malam kedua malam meminang. Setelah itu malam berinai, setelah itu malam berkhatam kaji, setelah itu malam akad, baru malam pesta. Sekarang nggak ada pesta, tiba-tiba anak sudah lahir saja. Oleh sebab itu maka, nah ini saya selalu sampaikan, bangkitkan lagi. Kenapa? Inilah amal yang tak pernah putus dengan kematian. Ini anakku namanya Abdul Somad, Pak Ustadz. Ini ada beras 1 kaleng. Guru ngaji dulu dikasih beras 1 kaleng. Kemudian ujungnya dikasih rotan sebesar ibu jari, ujung rotan dibelah 4. Nanti kalau anak saya nakal, pukul, dunia akhirat saya ikhlas. Saya sangka basa-basi. Ternyata serius. Mak saya pulang, guru itu mukul. Saya pun kena, sakitnya sampai sekarang saya ingat. Di mana sakitnya Pak Ustaz? Di sini. Mukul rotan sakit. Hari ini guru ngaji masih hidup. Setiap mau Ramadan saya pulang, saya datang ke rumahnya, saya salam. Ustaz nggak dendam? Enggak.
cuman ingat aja dikit. Dan setiap saya ceramah, saya ngajar, pahala mengalir ke dia. Kenapa? Karena ayat yang saya baca, dialah yang mengajar saya. Dengan bahasa yang sederhana. Somad, kalau dia tegak, itu macam batang kelapa, itu namanya alif. Nah, kalau dia tumbang jadi sampan, ada titik di bawah, namanya bana. Sampai sekarang masih ingat. Tapi kalau dia bengkok, membungkuk, namanya hamzah. Nah, luar biasa. Itulah yang dikatakan Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling panjang titelnya, profesor, doktor, LCMA. Tapi orang man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Maka ketika dalam acara khatam Quran, saya diminta ceramah. Saya bilang, saya katakan, saya bapak minta ibu tuan ceramah malam ini. Tapi sebenarnya yang paling mulia di antara kita ya orang ini. Yang ibu ini yang gak pernah ke Mesir ini. Ibu yang biasa ini. Yang ngajar sudah anak ini khatam 30 juz. Tapi di pangkal hadis itu siapa? Man ta'allama, belajar dulu. Karena kalau orang ngajar tanpa belajar, maka dia mengajarkan kesalahan, maka dia sedang menyebarkan dosa-dosa kesalahan. Belajar, khatam. Tuan guru kita, kiai kita rendah hati, sudah dapat ijazah qiraat Asim, qiraat Warsh, tapi tetap juga dari tuan guru saya ambil. Untuk apa? Tabarruk. Tabarruk itu apa Pak Ustadz? Ngalap barokah. Karena barokah guru, kerendahan hati. Makanya ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa dia? Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada gunanya orang berilmu tak beradab. Karena orang masuk surga itu karena adabnya. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah dipuji Allah. Muhammad, engkau hebat tahajudmu tiap malam. Muhammad, engkau hebat puasa sunatmu. Tidak. Tapi apa kata Allah dalam Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat agung wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengkhatamkan Al-Quran 2 kali khatam di Ramadan terakhir, didengarkan malaikat Jibril alaihissalam, dan inilah dalil kita membaca Al-Quran didengarkan orang lain, orang membaca kita mendengar. Abdullah bin Mas'ud, ya, ta'al, mari kemari. Ada apa ya Rasulullah? Iqra, baca. Abdullah bin Mas'ud enggak pede baca Quran depan Nabi. Aqra'u alaika wa alaika unzal. Mana mungkin aku baca Quran kepadamu sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu? Apa kata Nabi? Aku ingin mendengarkan bunyinya dari mulut orang lain. Maka Nabi pun membaca. Itulah yang tadi kita menikmati bacaan Ustazah Ibu Qori'ah. Aku ingin mendengarnya dari suara orang lain. Maka kita pun ungkapan kekaguman kita katakan Allah, Masya Allah. Yang kita ingat adalah Allah. Suara itu datang dari Allah. Bentuk leher sama, yang keluar beda. Yang satu seperti bulu perindu, yang satu seperti kambing ditarik. Bentuk tangan sama. Satu tulisan kaligrafi, khat sulus, rit'i, diwani jali, kufi. Tapi yang satu cakar ayam. Oleh sebab itu maka kita sadar kelebihan, kita katakan subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, ahsanta laki-laki, ahsanti perempuan. Pujian, bukan memuji dia, memuji Allah yang sudah memberikan nikmat itu. Maka sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Apa kata Nabi? Hasbuka, cukup wahai Abdullah, cukup. Fa iza ainahu tazrifan, meleleh air mata Nabi, karena ayat itu bercerita ketika semua umat akan datang dan engkaulah Muhammad akan datang menjadi saksi atas segala umat. Menggenang air mata Nabi, cukup berhenti. Sekarang pun banyak ibu-ibu ketika baca Quran cukup henti. Kenapa? Air mataku sudah mengalir. Apakah karena maknanya? Bukan. Sudah bersatu titik ya dengan titik ba, udah gak kelihatan. Nah, masalah membaca Al-Quran ini
Zaman dulu susah, mesti bawa Quran. Sekarang alhamdulillah tinggal buka www.google.com, buka Play Store. Setelah terbuka Play Store, Quran digital. Tinggal buka. Kadang saya suuzon masuk masjid ngelihat bapak-bapak sudah tua main HP. Ini orang udah tua main HP di saf pertama lagi. Begitu di dekat, astagfirullah. Ternyata dia sedang baca Quran. Dia pun buka Quran itu ketika saya udah dekat. Tadi main game juga. Ustadz Somad, ya, dalam Quran kami ada Quran digital, Ustadz. Ya, apakah boleh kami bawa masuk WC? Ya enggak apa-apa. Tapi katanya haram bawa Quran. Kalau tulisan Qurannya muncul. Muncul tulisan ayat Quran, lalu dalam keadaan terbuka dibawa masuk WC, haram. Tapi kalau dalam keadaan gelap seperti ini, ya enggak apa-apa. Dia tetap juga bertahan. Enggak boleh. Kalau ada Quran di dalam, enggak boleh. Kalau gitu, ntar kamu kalau masuk WC, otaknya ditinggal di luar. Ini kan di dalamnya ada Quran. Walaupun enggak 30 juz, insya Allah juz 30 ada. Ada, yang enggak boleh itu keluar suaranya. Selama enggak bunyi, enggak muncul, ya enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam itu, Bismillahirrahmanirrahim, nah itu enggak boleh. Begitu tentang masalah. Itu yang jawab bukan saya, ulama dari Saudi Arabia ketika ditanya, Ustadz, saya pengen tuh sholat gimana khatam Quran dalam sholat. Enggak hafal? Enggak. Bisa buka mushaf. Dalilnya, sahabat Nabi bernama Hudzaifah Maula Aisyah. Dia kalau sholat, dia tengok, lihat mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Sekarang tinggal buka HP. Kantong depan. Nah, ketika sholat, lihat. Dalam sholat sunnah. Jangan, oh ini aliran sesat nih. Enggak, dalilnya ada. Tapi HP-nya di-off kan. Takutnya nanti masuk ke, ya sebentar ke, sedang sholat. Hadis Maula Aisyah. Dalam sholat dia membuka mushaf. Dengan tetap menjaga gerakan tidak terlalu banyak. Letakkan, buka, letakkan. Artinya apa? Zaman teknologi semakin memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dulu mungkin malu kemana-mana bawa Quran, tapi di Mesir biasa Bapak Ibu. Di stasiun kereta api orang buka Quran. Saya melihat sendiri orang Mesir biasa baca Quran. Di halte bis, di stasiun kereta api, di tempat minum kopi, teh. Biasa orang baca Quran. Nah, ini tentang masalah tangga yang kedua, membaca. Kita naik yang ketiga, memahami maknanya. Kita tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. Maka saya tidak pernah mengajarkan mesti hafal nih, kosakatanya dihafal satu-satu. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan. Itu kerja anak SMP SMA. Sedangkan bagi kita yang sudah agak tinggi usianya, kalau disuruh ngapal gitu, stres dia. Baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung. Yang penting paham secara umum saja cukup. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tentang apa tuh? Puasa pokoknya. Kok kamu tahu puasa? Ustaz sering ceramah puasa, itu ayatnya. Apalagi ayat-ayat yang kita baca dalam sholat. Amat sangat baik beli tafsir Al-Quran yang terjemah potong-potong perkata. Terjemah perkata. Harganya berapa Pak Ustadz? 250.000. Jarak antara kita dengan neraka dekat. Nih kita nih neraka. Dindingnya ya Quran ini. Waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Inilah dindingnya. Dinding kita dengan neraka 250.000. Sementara tapak kaki 500.000 yang fungsinya hanya alas untuk agar tidak nginjak tai ayam. Sepatu mahal Idul Fitri. Ini Quran banyak yang sekarang macam-macam Quran. Beli bagus sekali. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat sholat Al-Quran, kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai.
Ini bukan cara memuliakan Al-Quran. Saya orangnya suka penasaran, Bapak Ibu, Pak Kiai, Pak Ustadz. Jadi ini gimana ceritanya nih mahar nikah pakai Quran ini? Akhirnya saya cari hadisnya, ketemu. Rupanya ceritanya ada seorang perempuan ketika Nabi sedang ceramah, tausiah, ada seorang perempuan. Perempuan itu ngomong, apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Ya Rasulullah, aku berikan diriku untukmu. Nabi no comment, Nabi diam aja. Lalu karena dia terlalu lama tegak berdiri, tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kamu nggak mau, untuk saya ajalah. Kata Nabi, serius kamu mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min adidin. Cari cincin walaupun terbuat dari besi. Cari cincin dari besi. Dia cari, nggak ketemu. Cari lagi untuk mahar. Akhirnya dia menemukan satu kain. Ini kainnya Rasulullah. Untuk apa kainnya? Untuk mahar. Kain kamu berapa? 1. Kalau ini jadi untuk istrimu, kamu nanti pakai apa? Akhirnya Nabi nanya, hal ma'aka minal Qur'an? Apakah kamu ada hafal Quran? Dia sebut suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada. Lalu apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini bapak sama ibu pulang ke rumah, ternyata nikah kita bermasalah. Nanti ibu marah sama saya. Nikahnya tetap sah, hanya saja akan datang alangkah indahnya maharnya mengajarkan Al-Quran. Kalau memang mau pakai Quran, agar supaya suami ngajar. Sebelum anak remaja dewasa kita yang sudah sarjana, yang sudah kerja mau nikah, dia mesti ikut program An-Naba dulu. Setelah ikut program An-Naba 6 bulan, baru kupinang kau dengan bismillah. Kamu harus bisa jadi imam, nak. Kamu harus jadi pemimpin di rumah tangga. Kamu harus ngajar istrimu. Melangkah ke yang keempat, yaitu mengamalkan. Dengar, baca, pahami, mengamalkan. Amalnya nggak banyak-banyak, tapi barokah. Untuk apa ceramah tanah lapang penuh tapi kosong dari hidayah? Untuk apa? Maka saya sangat berkesan dan cerita ini akan saya bawa pulang bahwa ada seorang qori nasional mengajar dengan keseriusan, punya murid sedemikian banyak, kelompok-kelompok tanpa tablik akbar, cerita ngalor ngidul, lago, sia-sia. Orang datang dari jauh mau ngaji, tapi ceritanya lago, sia-sia. Ini enggak, datang ngaji, jelas paham, pulang bawa ilmu. Ada targetnya. Saya datang mesti ngaji sampai surat ini. Saya datang ngaji makharijul huruf ini. 3 kali pertemuan Ustadz Somad insyaallah berubah. Nanti kalau ada orang di Riau sudah bolak-balik enggak berubah, saya suruh datang ke An-Naba, 3 kali pertemuan kamu berubah. Enggak lama-lama. Kiai kita punya program bisa dan ditularkan itu insyaallah ke murid-muridnya sehingga bisa merubah yang jahil menjadi alim insyaallah. Makanya yang keempat itu adalah mengamalkannya. Quran bercerita tentang harta. Bapak yang punya uang banyak harta bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Di surga sudah disediakan istana. Oh, kata orang miskin, enaknya orang kaya. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Kami Fatimah pun gak ada. Gimana kami ini? Maka kemarin sebenarnya jadwal Al-Mukarram khutbah di Masjid Ramli Musofa. Tapi beliau memberikan kemuliaan buat saya pun khutbah di sana. Ini masjid wakaf orang kaya. Orang kaya dengan hartanya. Tapi Allah Maha Adil, yang tidak bisa dengan harta, likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi kamu ini ada sedekahnya. Apa sedekahnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedekah lidah membaca Al-Qur'an, sedekah mata melihat Al-Qur'an, sedekah tenaga mengajar Al-Qur'an, sedekah suara menyuarakan Al-Qur'an. Maka jangan sampai yang kaya dengan hartanya sudah buat
Beruntung orang yang punya uang, punya materi, dua-duanya dia dapat. Yang paling celaka 12, uangnya nggak keluar, suaranya pun nggak keluar. Nanti mati mau bawa apa? Yatsbahul mayyita salatun. Yang mengiringi mayat sampai ke liang kubur itu 3. Yang pertama, mal, harta. Yang kedua, ahlu, keluarga. Anak, cucu, mantu, teman, sahabat, kerabat, semua ikut hadir. Tapi yang masuk ke dalam liang lahat cuma 3 orang. Satu nyambut kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Selesai itu mereka ngelompat naik ke atas, manggil teman-temannya, bro, ambil cangkol biar kita injak nih makam biar padat. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Apa itu? Wa amaluhu, amal. Ma'akalta, orang kalau mati dia tetap ingat harta. Mali, hartaku, mali, hartaku, mali, hartaku. Tapi apa kata Allah? Hartamu? Ya, hartamu cuma 3. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan sudah bosok. Yang kau makan busuk. Saya selama di Jakarta ini, di Pekanbaru saya makan sedikit. Di Jakarta sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Tadi makan. Ini nampaknya ada cara makan nih. Makan, kue makan. Masya Allah. Nampaknya kalau saya sering ikut An-Naba bisa gemuk saya. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini amal. Orang mati, kalau dia minta bisa hidup lagi, coba kita lihat ayatnya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kau beri aku umur ya Allah sebentar aja. Emangnya ente mau apa kalau hidup lagi? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Enggak ada ayat ya Allah kau hidupkan aku sekali lagi. Ente mau apa? Mau kawin lagi. Enggak ada. Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Enggak ada ayat ya Allah kau hidupkan aku sedikit saja sebentar. Mau apa? Aku mau haji ya Allah, karena kemarin belum haji, tolong supaya batu nisannya ditulis haji besar-besar. Dia cuma mau fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Maka bapak-bapak yang punya kemampuan harta, dirikan MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Quran, SDIT Al-Quran, SMPIT Al-Quran, Sekolah Pendidikan Al-Quran An-Naba. Masya Allah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum mampu besar, yang kecil, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Dekat rumah kebetulan ada MDA Ibtidaiyah, datang. Pak Kepala MDA, ya, berapa anak yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa pintu yang berapa? Bapak mau bayar? Enggak, nanya aja. Ya bantu, itu peluang kita. Bisa dua-duanya, alhamdulillah. Enggak bisa, salah satunya pilih. Saya punya harta Pak Ustadz, pakai menolong agama Allah. Saya tidak suka kalau sudah cerita Islam, bayangannya miskin, susah, melarat. Dulu sebelum ngaji bawaannya gesit, semangat. Setelah ngaji bawaannya mau mati. Gimana bisnis Bapak yang kemarin? Udah saya tinggal Pak Ustadz, saya bawaannya mau mati aja nih. Lalu yang ngambil bisnis siapa? Oleh sebab itu maka orang Islam terus bersemangat. Niatnya apa? Untuk menolong Al-Quran. Al-Quran kan gak perlu ditolong Pak Ustadz. Tolong dirimu dengan Al-Quran. Kita sedang menolong diri kita ini dengan Al-Quran. Saya ceramah ini bukan mau nolong Allah. Allah gak perlu ditolong. Saya sedang menolong diri saya dengan menceramahkan Al-Quran. Dan saya tidak perlu menceramahi Bapak Ibu yang sudah ngaji lama. Saya hanya sedang bercerita tentang apa yang pernah saya dengar, lalu menjadi manfaat. Makanya niat saya berangkat dari rumah bukan niat ngajar, tapi niat belajar. Man kharaja fi talabil ilmi. Kalau engkau Abdul Somad keluar dari rumah, dari Riau berangkat ke Jakarta dengan niat belajar,
fahuwa fisabilillah. Engkau sama seperti orang jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai kau pulang ke rumah. Makanya niat saya berangkat belajar gimana orang An-Naba bisa buat manajemen pengajian tartil Quran bisa seperti ini. Bagaimana seorang ibu bisa mengajak suami, bagaimana seorang guru mengayomi murid-murid. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, seandainya engkau bersikap keras, ketus, omonganmu kasar, lam faddu min aulik, orang tidak akan bertahan lama dengan kamu. Bisa belajar sampai 7 tahun. Kelembutan seorang guru memandang murid sebagai orang yang perlu dikasihani dan disayangi, bukan pandangan kemarahan. Murid kalau dimarahi neraka kabur dia. Makanya kami seminar internasional di Maroko, dihadirkan salah satu kiai dari Jawa. Nggak boleh sebut nama kiainya. Pak Kiai, apa beda kiai dulu sama sekarang? Kata Pak Kiai, kiai zaman dulu, kiai-kiai kami dulu, sebelum kami bangun dia sudah bangun duluan. Dan kami tidur duluan baru dia tidur. Dan dia selalu mengontrol sholat subuh kami. Inilah kiai yang asli. Sedangkan kiai sekarang, kata dia, yang ada di tempat dia, hanya datang di awal bulan untuk ngontrol siapa yang belum bayar uang sekolah. Selainnya sibuk ngurus partai, meninggalkan umat. Itu kisah nyata, true story, yang ngomong kiai. Alhamdulillah kita masih punya kiai hidup zaman sekarang, tapi pola pikir kasih sayang kiai-kiai zaman dulu. Suatu hari seorang murid maling ditempeleng sama senior, kelopak-kelopak. Ini kiai kita usir aja dari pondok. Lalu apa kata kiai? Kalau dia kita usir, lalu dia jadi maling besar, apa guna kita punya pondok? Kita kan mau merubah umat dari baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik, yang nggak bisa baca Quran jadi bisa. Cuman saya sampai sekarang, katanya ntar Ustadz kalau sudah lewat 40 tahun itu amarahnya turun. Saya sampai sekarang belum bisa ngajar ngaji karena saya murah emosi. Dia salah dikit saya marah, akhirnya dia takut sama saya. Stres dia. Maka saya datang mau belajar gimana caranya bisa lembut kepada murid, ngajinya masuk dan dia paham, dia pula akan mengajak adiknya, anaknya, sehingga itu akan menjadi gurita yang menjadi bercabang-cabang, menjadi amal jariah yang takkan pernah putus dengan kematian. Saya berharap saya termasuk bagian dari An-Naba ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, yang terakhir, dengar sudah, baca sudah, amalkan, pahami sudah, amalkan sudah. Yang kelima, hilang bahan saya nengok. Yang kelima, yang terakhir adalah tidak lain tidak bukan mengajarkan. Karena orang yang mengamalkan baru dia mengajarkan. Atamuruna nasa bil birri, kau ajak orang buat baik, wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Engkau hanya ngajar orang tapi tak mengamalkan, kau lebih dulu masuk neraka jahanam. Maka yang kelima adalah mengajarkannya. Setelah amal, maka diajarkanlah dia. Muridnya nggak perlu banyak-banyak. Saya ini dosen ilmu Al-Quran Pak Ustadz. Muridnya berapa? 1,5. Kok 1,5? Istri saya 1, anak saya 1,5. Emang anaknya kok 1,5? Kadang-kadang main, kadang-kadang ngaji. Kadang-kadang main, kadang-kadang ngaji. Saya ceramah di salah satu kantor dinas. Lalu bapak ini nanya, Ustadz Abdul Somad, ya, apa arti tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 125? Loh, bapak kok detail betul? Karena saya ini dosen tafsir Pak Ustaz. Dosen di mana? Di rumah. Habis sholat subuh, buka tafsir bahasa Indonesia, dia bisa ngaji, bacaannya bagus, istrinya dia ajak. Kadang-kadang murid saya 1,5, kadang-kadang 2 Pak Ustaz. Anaknya duduk, istrinya mau masak sarapan. Pak, saya masak dulu ya sambil dengar. Iyalah. Nah, dia tetap cerita. Imam Ibnu Katsir berkata bahwa Allah berfirman menurut maknanya. Gimana Bu? Dengar, lanjut aja terus.
Artinya ngaji. Istri mendengar, itulah ketenangan, menjadikan rumah sakinah. Adapun orang yang tak pernah tersentuh Al-Quran, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Siapa itu rumahnya yang kuburan? Orang yang tak pernah ada suara Al-Quran di rumah. Baca Quran saat pindah rumah baru nggak salah, tapi nunggu pindah rumah baru baca Quran masalah. Baca Quran saat orang mati nggak salah, tapi nunggu orang mati baru buka Quran masalah. Maka beruntung orang tua yang anaknya Al-Hafiz. Al-Hafiz paling tidak satu hari ngulang bacaan 2 juz. Maka tanpa dia sebut Allahumma balligh sawaba ma qara'tuhu, ya Allah sampaikan pahala bacaanku, enggak perlu. Kalau anak kandung itu beda dengan orang lain. Kalau bapak ibu mau kirim Fatihah untuk saya, untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Tapi kalau untuk orang tua, maka otomatis begitu dia ngulang 2 juz langsung sampai. Mudah anak-anak cucu kita hafal Quran insyaallah. Amin. Minta kepada kiai guru kita bagaimana doa-doanya, tips-tipsnya supaya generasi itu bisa hafal Quran. Karena bukan saja hidup dia yang selamat, tapi juga kita mendapatkan yang tak putus dengan kematian. Anaknya meninggal, cucunya hafal Quran. Cucunya meninggal, anak dari cucunya hafal Quran. Sampai hari kiamat tak pernah putus. Sekarang anak orang banyak bukan hafal Quran, hafal lagu. Gara-gara apa? Mamma Mia. Sekarang kalau ada anak pandai baca Quran, orang tuanya nggak bangga. Anak pertama pandai main gitar, anak kedua pandai nyanyi, anak ketiga pandai baca Quran. Yang dibanggakannya yang 2 ini. Adapun yang pandai ngaji itu, itulah nanti yang akan baca kalau saya mati. Dianggapnya Quran untuk orang mati. Quran bukan untuk orang mati, Quran untuk orang hidup. Tapi pahalanya bisa dihadiahkan untuk orang mati. Ini pun dipermasalahkan orang sekarang. Saya bolak-balik ditanya, Ustaz Somad, apakah bacaan Fatihah sampai untuk orang mati? Sampai. Mana dalilnya Pak Ustaz? Dalil pertama, kalau ada orang meninggal dunia cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, bacakan pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hadis riwayat Tabrani. 1. Dalil kedua, perbuatan sahabat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan dalam kitab Ar-Ruh punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Kalau saya nanti mati, tolong bacakan pangkal Al-Baqarah 5 ayat dan ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis sampai habis. Dalil ketiga, Imam hilang bahannya. Ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, lalu Nabi tusukkan ke makam. Ketika Nabi tusukkan ke makam, bukan salah Ustadz, bukan salah jamaah Pak Kiai. Memang Ustadz sudah ceramah 1,5 jam. Memang ceramah 1,5 jam itu 90 menit. Ustadz ngitung, ya saya hitung. Sekarang sudah jam 10:30. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10. Sekarang jam 10 lewat 20. Saya sudah ceramah 90 menit. Di Pekanbaru saya baru ceramah 1/2 jam, jamaah sudah keluar kuda nil. Tapi di sini jamaah An-Naba tahan mendengarkan bacaan ceramah Ustaz Abdul Somad. Maka saya lanjutkan, ketika Nabi menusukkan pelepah korma, lalu sahabat bertanya, kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Kata Rasul, innahuma la yu'azzabani. Orang yang sedang berada di dalam kubur itu diazab, dan selama pelepah korma ini basah, maka turunlah rahmat ke dalam mereka. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai kepada orang mati, apalagi bacaan Quran orang beriman. Makanya kalau ada yang mengatakan bacaan Quran gak sampai, saya sudah sebutkan dalilnya. Dia tetap juga bertahan. Menurut saya Ustaz, bacaan Quran gak sampai. Saya tanya, namanya siapa? Terus nanti kalau mati, saya insya Allah kirim. Kalau gak sampai, cepat-cepat kasih kabar.
Jangan dipermasalahkan. Yang penting belajar, pahami Al-Quran, dalami. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Singkat saja, mudah diingat, mendengar, membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan. InsyaAllah yang 5 ini pun akan mengalir pula kepada saya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan lanjutkan esok kajiannya, Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.